Judul ceramahnya apa, Nak? Membentuk generasi yang berkarakter. Membentuk generasi yang nomor 41, Ustadz. Fatih Arika Zalfa. Ya. Apa judul ceramahnya, Nak? Membentuk generasi yang berkarakter. Membentuk generasi yang berkarakter. Ini kelas berapa, Ananda? 6. Kelas 6, Masya Allah. Puasa ya? Iya. Oke, baik. Silakan, Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang saya muliakan, dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah berkah ini. Kemudian, salawat berbingkiskan salam. Tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam. Seorang pahlawan yang tak pernah ketakutan. Seorang proklamator yang tak pernah jadi koruptor. Seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Threat, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional science, yaitu era yang menjamurnya media komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain, overloading information melahirkan disease of adaptation. Penyakit adaptasi, penerimaan unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan remi. Ketika orang barat minum minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena akan budaya mabuk-mabukan, tegak whisky dan brandy. Di masa pemuda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika. Kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi oleh bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, sehingga lawan jenis pun mudah terpikat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda disebut sebagai penentu maju atau mundurnya suatu negara. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi Qur'ani, maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syaraan Qur'an yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Dengan landasan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan ghafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucap dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut firman di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Baik itu lemah fisik, mental maupun intelektual. Karena itu biasanya akan menyebabkan kemunduran. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang kita hindari, yakni lemah fisik, lemah akhlak, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan ialah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada penerus generasi dan remaja pemuda kita, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan dari tahun 1908. Mulai dari masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia. Bahkan kita mengenal Budi Otomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stadtgeber. Bahkan menjadi Tom founding father pendiri. Sejarah tersebut membuktikan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang untuk menumbuhkan rasa semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh keterlangsungan untuk nusa bangsa yang kita anut saat ini. Sebab the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dari pidato saya di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dunia, negara, dan agama pun membutuhkan penerus generasi yang berkarakter. Oleh sebab itu, pantaslah bila kita, para remaja dan pemuda, sebagai penerus generasi Qur'ani, menumbuhkan rasa semangat juang yang tinggi, serta tanggung jawab dan rasa keimanan dan ketakwaan yang penuh untuk agama yang kita anut saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang harap dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Bunga mawar di pekarangan, tumbuh besar cepat dan segar. Saya masih banyak kekurangan, maklumlah saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ananda Fatih Arika Jalfa ya, utusan dari SD Muhammadiyah Tulaan. Dan silakan untuk kedua dewan juri memberikan komentarnya, terutama untuk Ustadz Ali Bashir. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum Ananda. Siapa tadi? Fatih Arika Jalfa. Fatih. Ya. Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Baik ya, karena ini kemari sudah kita nasihati ya. Udah pernah ikut sini? Enggak, Ustaz. Udah pernah ya. Kehadirat apa kehadiran? Kehadirat. Kehadirat ya. Nah, bahasanya bahasanya sudah menggelegar ya. Nah, intonasi sudah ada, pembukaannya. Nah, terus tadi ada bahasa asing ya. Kalau kita memakai bahasa asing, coba Alvin Toffler lah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional science. Baik ya, the future ya. Baik, terima kasih. Terus sistematikanya sudah ada, cuma baca Qurannya tadi menunduk, kemudian ada banyak salahnya tadi disampaikan ya. Intonasi sudah ada, kemudian jubah kalau kita mustazah itu tengok mustazah di televisi lombanya ya, jilbabnya agak panjang. Baik, untuk Anda Fatih Arika, baik tetap semangat ya. Baik, makasih. Baik, terima kasih Ustadz ya. Dan selanjutnya untuk Ustadz Merito, silakan komentarnya Ustadz. Ya, Ananda Fatih, Ananda ini potensi besar ini, suara vokal bagus ini ya. Tadi dari awal baca Quran ya, kita udah mulai merinding nih awal ini katanya. Tapi apa karena lupa jadi irama lari sedikit jadinya.
Bacaannya pun panjang pendek ada beberapa tempat ya. Panjang pendek tukar, ada yang barisnya malah yang bertukar lagi. Wal yaqulu wal yuqalu. Ya kan? Huruf kha wal yakhsha di mana tadi? Khafu kha. Agak samar-samar ke gha. Jadi kha itu jelas kha, kalau gha itu pangkal ya. Gha lain ya. Tapi tadi agak samar-samar. Kemudian itu irama bagus dari awal, tengah-tengah, mulai lari sedikit. Terjemahan sudah bagus ya pakai bahasa puisinya, tapi sini ada terjemah ini waktu diambil, ada nggak cek lagi terjemahannya ke Quran lagi? Terjemahan Kementerian Agama, terjemahan ayatnya. Kan ini ada kata yang tidak ada ini sebenarnya. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang. Pertama tambah lagi sesungguhnya situ. Ada kata-kata sesungguhnya itu tambahan, nggak ada sini kan? Takutlah kepada Allah, hendaklah takut pada Allah sesungguhnya orang-orang, ada sesungguhnya bertambah situ. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap mereka. Tapi ini kesejahteraan. Sini nggak ada. Di Quran ini nggak ada kesejahteraan di sini. Muncul tiba-tiba terjemahnya kesejahteraan. Makanya kadang kita sampaikan di awal, kalau ada Al-Quran, ada terjemahnya, dicek balik ke Quran asli. Ya, kadang-kadang di internet itu sudah tambah-tambahi orang tuh dengan bahasanya sendiri kan. Sehingga tidak asli lagi nanti. Tapi secara umum ada tak penampilannya, keberaniannya, volume suaranya, potensi ini menjadi daiyah yang ternama ini ya. Mungkin kalau ada waktu lagi, kesempatan lagi, dirubah itu diperbaiki penampilannya, potensi ya, suara bagus. Yes. Terima kasih kepada Anda. Ya, baik, terima kasih Ustadz, dan juga terima kasih buat Ananda Fatih Harika Zalfa ya. Silakan kembali duduk ya.